mungkin juga kita menggunakan salah satu yang mungkin kita memvisualisasikan bagaimana korelasi antara sebuah image dengan sebuah visual. Mereka akan membahas manual dari kontrol itu sendiri yang dilakukan dengan implementasi menggunakan Python. Jadi kembali lagi fungsi atau mungkin tujuan utama untuk mengapa akademi konvolusi ini adalah salah satu metode meningkatkan multisiswa. Jadi teknik peningkatan multisiswa itu dapat dibagi menjadi dua, melalui domain spasial dan domain frekuensi. Ini yang sering digunakan. Nah, di kali ini kita akan lebih fokus ke domain spasial, yaitu ada point processing dan mass processing. Nah, untuk domain frekuensi kita bahas di dalam waktu, biasanya pakai transformasi Fourier, ya. Nah, berikutnya kalau kita sudah skema atau bagian itu seperti ini, ada enhancement atau pengembangan dari peningkatan kompetensi, kita di spatial domain dan frekuensi domain. Nah, spatial domain itu ada point processing dan mass processing. Point itu kan berarti informasi itu berarti diberi kemasan kernel. Nah, di sini ada image negatif. Ini yang paling umum ya untuk kualifikasi yang mungkin tingkat kompleksitasnya masih sederhana. Image negatif ya, negatif, kemudian kontras tracing ya, istilahnya menyesuaikan kontras atau meratakan kontras. Kemudian ada histogram equalization yang termasuk informasi-informasinya. Ada OLG level dan area. Area jadi bisa pakai level abu-abu dan persegi. Kemudian spesifik gray level, ada local enhancement. Local enhancement hanya tertentu saja, tertentu saja yang diperbaiki kualitas sana. Ada image subtracting, itu berarti penjumlahan yaitu berapa ini adalah masyarakat dari beberapa yang intinya tujuannya untuk menaikkan kualitas kita itu ya lebih jelas dari standar kita. Oke, kita langsung masuk ke processing. Adalah cara paling mudah untuk melakukan peningkatan itu pada domain spasial adalah dengan melakukan pemrosesan yang hanya melibatkan satu pixel saja, tidak menggunakan 9 atau tanggal. Jadi pixel. Nah, pengolahan menggunakan histogram dan menggunakan point processing. Nah, kemarin kan pixelnya itu misalkan kita ratakan distribusi kontrasnya misalkan atau distribusi baiknya itu kan dilakukan per pixel. Biasanya ukuran gambarnya itu masih utuh kalau point processing itu. Jadi misalkan tadinya mungkin gambarnya itu 120 kali 120. Nah, setelah di peningkatannya itu atau manajemen itu
ya masih itu jadi 120 kali 120. Jadi tidak ada perubahan apa namanya jumlah pixelnya, karena kan yang filter itu per pixel, satu pixel spread ya istilahnya, misalkan dari kiri atas, kemudian nomor 2 dari kiri dan seterusnya ya, sampai nanti 10 pixel itu merata ya, ini disebut sebagai point processing. Nah berikutnya yang mass processing. Jika pada point processing kita yang melakukan operasi masing-masing pixel, maka pada mass processing kita melakukan operasi terhadap jumlah pertandaan pada pixel. Pixel itu kan punya tangga, misalkan ada satu pixel, mungkin teman-teman bisa mencari referensi mengenai beberapa tanggaan di ada pixel itu kan nggak bisa dipilih. Nah, itu kan bisa dipilih kan seperti itu. Misalkan pixel 3 kali ya. Nah, ini kan misalkan di sini angka 3, nilai 3. Ini kan punya tangga ini. Nah, nanti kalau tadi yang poin pixel itu satu dia nggak melihat satu tangga. Nah, kalau mas pixel dia melihat satu tangganya. Jadi seperti perkalian. Nah, kemudian kita menerapkan atau memkonstruksikan suatu mas derajat bilang. Mas sering disebut filter. Mas ini sering disebut juga filter atau kernel. Ya. Jadi kita jangan kita pada kali banyak beberapa istilah jadi konvolusi ini itu penerapan atau perhitungan antara gambar aslinya dengan filternya atau kernelnya atau operasi itu namanya operasi konvolusi. Nah, kalian akan menjelaskan seperti ini. Intinya ada operasi antara gambar asli ya, dengan kernelnya atau mas atau filter. Selanjutnya kita mungkin akan sering menyebut kernel gitu ya. Filter mas itu sangat baik. Nah, ini ya. Jadi konvolusi terdapat pada operasi pengolahan yang mengalihkan sebuah sistem dengan sebuah mas atau kernel. Ini kernel. Jadi salah. Kemudian operasi yang mendasar dalam pengolahan sistem adalah operasi konvolusi. Jadi yang paling mudah sekali. Ternyata ini itu yang paling mudah. Jadi, mungkin hampir semua operasi yang melibatkan atau menghasilkan bentuk-bentuk citra yang berbeda dari citra aslinya itu konvolusi. Konvolusi dua fungsi digambarkan secara matematis, dua fungsi fx dan gx. Fx ini gambar aslinya, gx ini adalah kernelnya. Didefinisikan sebagai berikut bahwa x atau hasil konvolusi sama dengan x kali gx. Ini artinya seperti sama dengan integral dari minus tak terhingga sampai tak terhingga a di x a kali di x minus a kali
ya atau silangnya ya pada intinya ini itu menyatakan ini itu ya X-min A-nya ada tetangga-tetangganya dia, tetangga-tetangganya dia. Dan ini kan ada bintang, katakan operator konvolusi, namanya operator ya, bintang itu bintang sekali operator. Dan saya ubah variabel A, saya ubah nanti. Jadinya dia yang akan apa namanya tandanya ini, dia akan mempengaruhi nilai X. Karena X kan sudah ada A-nya, kalau ini pada penyataannya nanti akan dikurangi tergantung dari kondisi yang itu. Nah, untuk fungsi diskrit, topologi disebutkan sebagai HX sama dengan FX bintang BX sama dengan A, integral A sama dengan A yang minus tak terhingga sampai tak terhingga A di dalam golok X. Pada peraturan konvolusi di atas, dia disebut kernel konvolusi artificial. Ini adalah kernelnya. Nah, dia merupakan suatu jendela yang diperhatikan secara bergeser pada kita masukkan FX di geser nanti. Bergeser, misalkan bergeser atau kita sebutnya sprite preview tulisannya. Istilahnya itu adalah sprite. Tapi dinamakan yang dalam hal ini adalah paralel kedua fungsi setiap titik merupakan hasil konvolusi yang digunakan dengan keluaran atau sebenarnya seperti ini. Jadi ketika ini perkalian ini itu operasi ini dimulai dari konvolusi atas ini. Ya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi citra aslinya itu terdiri dari 9 kali 9 pixel. Dan nanti akan diperhatikan dengan kernelnya yang berjumlah 3 kali 3 pixel. Jadi nanti dimulai dari kemudian bergeser ya. Tanggal stretchnya kalau bergeser 1 kali ya berarti ini gesernya. Ini begini. Kalau untuk geser begini. Bergeser begini. Stretchnya bergeser 1 kali. Kalau stretchnya dibaca 2 kali, gesernya begini. Bergeser begini. Dan seterusnya ini berarti 4 kali ya ini habis. Proses ini ke bawahnya begini. Turun begini juga ini proses begini juga kali bisa bisa 1 kali atau 2 kali ya. Kalau 2 kali berarti seperti itu. Terusnya ya. Nah, untuk perhitungannya sendiri, ya, misalkan ini kita nyari, berarti nanti dia akan diletakkan di sini. Buahnya akan ditaruh tengah. Hasil F I, G itu akan ditaruh tengah di posisi kelima ini. Akan dikalikan. Jadi A itu dikalikan P1, A ini dikalikan P1, kemudian BP dikalikan P2, P itu dikalikan P3, D itu dikalikan P4. Jadi sesuai aja, sesuai dengan posisi pixelnya. A itu kan sesuai dengan P1. Nah, dikalikan P1. D itu dikalikan P2, D itu dikalikan P3, D itu dikalikan P4, D itu dikalikan P5, sampai itu dikalikan P3. Nah, ini itu
penjumlahan dari tapi apa masih seperti itu? Ya, nggak tentu juga itu. Kadang ada yang tidak dijumlah, tapi dicari rata-ratanya. Setelah ini dijumlah, kemudian dibagi dari 9 gitu. Yang akan menggantikan ke 3 piksel ini gitu. Jadi 3 piksel ini nanti jadi 1. Nah, ini jadi 1. Atau penggabungannya tidak disebutkan seperti ini, atau dicari rata-ratanya, atau dicari nilai maksimalnya. Cuma dicari maksimalnya. Nah, kalau maksimal itu misalkan di sini nilainya 3, 5, 10, ini 14, ini 22, 3, ini 7, ini 20, ini 16. Kalau pakai makbul itu yang pakai itu 22. Jadi kita nggak perlu mengulangi lagi, langsung ambil angka 22 ini sebagai nilai dari hasil konvolusi. Karena kan nggak tergantung nanti disebutnya kan bukan S X kali X ya, tapi bukan ini, tapi S X bintang. Karena bintang ini menyatakan pola bintang tergantung kondisinya gitu. Kita mau pakai yang mana. Kondisi itu bisa kita menggunakan kondisi saat itu harus dibuat seperti diharuskan, atau dibuat next full, atau dibuat average full. Berikutnya contoh operasi konvolusi kita bisa lihat di sini, yaitu dilakukan dengan menggeser kernel konvolusi piksel per piksel. Jadi hasil konvolusi disimpan dalam metrik yang baru. Di metrik yang baru itu berarti posisinya kalau misalkan ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ada citra 5 kali 5 ya, di mana fx y ya, fungsi xy sama dengan metrik ini, kemudian kernelnya atau filternya itu g xy ya, sama dengan kernel 3 kali 3. Jadi ini dikalikan ya. Jadi nah tanda ini menyatakan posisi 0,0 dari kernel. Jadi nanti kalau misalkan ini misalkan 4 kali 0 ditambah min 1 kali 4 ditambah 0 kali 3 ditambah 6 kali min 1 ya, seperti penghitungan sebelumnya, nanti dari 9 metrik ini yang diambil itu hanya 1 penjumlahan dari keseluruhan perkalian. Itu letaknya di tengah-tengah. Oke ya. Jadi seperti itu. Dan seterusnya bergeser ya, konvolusi piksel per piksel ya. Bisa aja tergantung straight-nya atau gesernya itu tidak mesti piksel per piksel, tapi bisa piksel, bisa 2 piksel, 2 piksel, dan sebagainya, tergantung dari kondisi yang akan diperlukan. Nah, skemanya adalah sebagai berikut ya. Antara image asli dengan kernel dapat digambarkan sebagai berikut. Ya. Center element of the kernel is placed over the source pixel. The source pixel is then ya, replace ya, kemudian menggantikan dari atau digantikan ya, source pixel ini digantikan oleh penjumlahan dia sendiri dalam beberapa pikselnya, piksel-piksel yang terdekat. Nah, itu bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat di sini piksel 9 piksel yang ada di sini itu dikalikan dengan 9 piksel kernelnya. Jadi ini misalkan untuk membuat gambar menjadi emboss ya. Nanti di praktek pakai Python kita bisa melihat emboss itu apa. Jadi setelah dikalikan atau dioperasikan ya lebih tepatnya
dengan operasi seperti di samping kanan ini ya. Ini source pixel, ini convolution kernel atau kernelnya, dan ini new pixel. Jadi hasilnya adalah -8. Oke ya. Dan kalau ini sudah selesai, nanti dia bergerak ke kanan. Kalau misalkan pixel per pixel atau straight-nya 1 ya, berarti kotaan ini. Ya. Dan nanti akan ditaruh di sebelahnya sini hasilnya. Dan seterusnya sampai ke sini. Nah, sampai membentuk kotak baru seperti ini. Nah, mungkin ada pertanyaan. Dengan seperti itu, maka gambar yang baru atau image yang baru atau citra yang baru itu akan mengalami pengurangan pixel ya. Di samping ini kan otomatis kan pixelnya hilang yang ini. Nah, ini yang luar ini, daerah luar ini akan hilang karena kan ini aja dimulai dari sini ya. Kotak sini bukan kotak sebelah sini. Ya. Ya, nanti itu juga tergantung kondisi ya. Ini namanya istilahnya nanti kalau kita mau menambahkan itu supaya ini nggak hilang namanya padding. Padding itu nanti teknik untuk menambahkan. Jadi sebelum ini dikonvolusikan itu ditambah dulu di sini layar luar pixel luaran ya, pixel luaran di sini ditambah misalkan 1 ya, di sini 1 berarti ditambah satu kotak, satu pixel, 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 dan seterusnya. Nah, ketika nanti kotak itu hilang karena pixel yang terluar ini hilang karena konvolusi, yang tadi kita tambahkan ini akan menggantikan pixel yang tadi hilang itu. Jadi ini tidak hilang tambahannya. Nah, tambahnya bisa berupa angka 0 atau 1 atau dan sebagainya, tergantung kondisi lagi. Begitu ya. Tapi kalau itu tidak mempengaruhi esensi dari gambarnya atau image-nya atau citranya ya, jadi nggak perlu mungkin nggak terlalu karena kehilangan satu baris pixel ya, satu baris pixel horizontal maupun vertikal itu sepertinya kalau gambarnya tengah-tengah ini ya tidak terlalu signifikan. Oke ya. Nah, ini contoh operasinya ya, tadi tempatkan pada sudut kiri atas, kemudian hitung nilai pixel pada posisi 0,0 dari kernel di sini. Nah, ini ya dikalikan seperti tadi ya. Kernelnya misalkan ini kernel apa tadi itu. Sebentar. Nah, dikalikan ini ya. Nah, itu. Jadi yang ini itu adalah lanjutannya. Nah, ini. Tekan hasilnya 3, kemudian dikalikan lagi hasilnya 0. Ini kan geser nih, kita bisa lihat gesernya ya. Yang di kotak ini kan kotak biru ini adalah pixel pertama yang akan dikonvolusikan, kemudian dia bergeser ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Dia menghasilkan angka 0, kemudian geser lagi. Nah, ke yang hitam ini ya, kotak hitam yang tebal ini menghasilkan angka 2. Kemudian kalau sudah selesai, dia turun. Geser di bawah sini. Nah, 3 ini. Kayak ini ya. Konvolusi ke 3, coba kita lihat. Ya, geser ke bawah. Secara vertikal juga satu straight. Ya, ini. Jadi nanti ini endingnya jadinya presisinya sih tinggal di sini tuh 3 kali 3 ya, 3 kali 3 pixel ya di sini ya. Yang tadinya 5 pixel jadi 3 kali 3 pixel karena dikalikan oleh tadi itu kernel tadi itu. Oke, hasilnya seperti ini. Dan seterusnya ya, nanti sampai penuh. Ya, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, maka pixel pada baris ketiga dikonvolusi sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi hasilnya dari ini ya, ini dari citra ini. Ya, kemudian dioperasikan secara konvolusi menggunakan kernel 3 kali 3 dan endingnya itu menghasilkan gambar atau image citra baru. Ini. Sebagai catatan, jika hasil konvolusi menghasilkan nilai pixel negatif, maka nilai tersebut dijadikan 0. Ya, karena yang paling bawah itu kan 0, yang paling atas kan 255 ya. Jadi begitu. Sebaliknya, jika hasil konvolusi menghasilkan nilai pixel lebih besar dari nilai keabuan maksimum, maka nilai tersebut dijadikan nilai keabuan maksimum. Jadi tergantung.
kalau yang kita konvolusikan itu grayscale itu kan separuhnya 256 berarti 256 dibagi 2 berarti sekitar 128, 127, 128. Jadi kalau nilainya di atas itu ya akan misalkan nilai pikselnya minus 8 kayak tadi ya, ya dia otomatis harus 0. Nah, minus berapapun itu harus 0. Kalau 0 tetap 0. Tapi kalau misalkan nilainya pikselnya 300, ya 300 itu atau 224 misalkan gitu, itu dijadikan 128. Kalau untuk konvolusi yang nilai keabuan atau grayscale. Tapi kalau RGB ya, RGB kan tertinggi itu 255 ya. Kalau di atas 255 baru dikembalikan lagi ke 255. Misalkan 300 hasil perkalian hasil operasi konvolusinya itu menghasilkan nilai 300 misalkan di sini ya. Ya nilai 300 itu nanti dijadikan 255 karena itu paling tinggi di RGB. Oke, nah ini ada yang tadi mungkin bertanya ya, masalah timbul bila piksel yang dikonvolusi adalah piksel pinggir atau border, karena beberapa konvensi konvolusi tidak dapat memposisikan atau tidak dapat diposisikan pada piksel-piksel citra atau pengantung seperti contoh di bawah. Ya, ini solusinya itu ya tadi itu pakai padding. Ini pakai padding nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini kan ini padding namanya, jadi dikembalikan lagi. Mungkin angkanya yang tadi itu ditambahkan lagi boleh gitu. Angkanya hanya untuk mengembalikan jumlah pikselnya saja sebenarnya. Gitu. Solusi dengan ketika penekan data atas mengasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil. Nah, lebarnya sangat kecil ini, yang di garis bawah itu lebarnya sangat kecil, hanya 1 piksel relatif dibandingkan dengan ukuran citra, sehingga piksel-piksel pinggir ya tidak memperlihatkan efek yang kasat mata, jadi nggak terlalu terlihat. Jadi seperti pada penjelasan sebelumnya di video sebelumnya itu yang pakai webnya setosa.io itu kan setelah kita setelah kita konvolusikan mesti ukuran image-nya itu akan berubah ya. Misalkan tadinya 128 per 128 jadi 127 kali 127 misalkan seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis filter spasial, itu ada low pass smoothing filter, low pass filter, linear filter mengambil nilai rata-rata ya. Median filter atau non-linear filter mengambil median dari setiap jumlah ketetanggaan yang nanti kita bisa praktekkan. Kemudian sharpening filters, ini seperti deteksi tepi, seperti Robert, Prewitt, Sobel, dan sebagainya, dan high pass filter. Oke ya. Nah ini contohnya sebelum konvolusi dan setelah konvolusi. Jadi ini low pass filter ya. Kalau low pass filter kan tadi kan ini dikalikan tadi itu pakai ya low pass filter itu apa? Jadi ini tuh dicari ini 8 ya yang sebelah sini berarti ya. Yang sebelah sini itu dibagi 9. Dibagi 9, yang sebelah kanan juga dibagi 9. Jadi penjumlahan metrik yang ini 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 17 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 dibagi 9, hasilnya adalah 9. Kemudian bergeser lagi ke arah kanan, jadi 8 tambah 8 tambah 8 tambah 17, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, sama dibagi 9, hasilnya sama. 9. Jadi ini angka 17 ini digantikan angka 9. Jadi kalau dari angka saja itu sudah kelihatan rata gitu ya. Kan kalau 11 sama 8 timbangnya jauh, ini kan diganti oleh 9 dan 9. Jadi diindikasikan ini image ini yang piksel yang 2 ini diratakan. Oke. Kemudian kalau median, ya ini juga sama ya seperti tadi ya, tapi dicari yang nilai sering karena ada 1, 2, 3, yang 35 ini
dirubah jadi 10. Diganti soalnya pakai ini. 35 diganti dengan median dari kelompok 3 kali 3 piksel. Jadi dicari nilai tengahnya ternyata. Ini paling banyak muncul angka 10 di sini soalnya. Makanya dipakai ya. Digantikan angka 10. Ya intinya artinya kan bisa rata gitu ya. Bisa rata ini jadinya gitu kan. Oke. Berikutnya ada soal, silahkan nanti kalian kerjakan. Ya. Kemudian jawabannya bisa ditaruh di komen. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Oke, sekian pembahasan tentang konsep konvolusi lanjutan. Semoga dengan ini kita semua bisa saling belajar. Dan kalau ada kalimat yang kurang pas atau kurang berkenan, saya mohon maaf, dan juga nanti kalau ada pertanyaan bisa diskusi lewat komen atau pertemuan di kelas. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.